kemungkinan. Ya segala kemungkinan pasti ada. Ada nggak sih kekhawatiran seorang Roy Suryo akhirnya masuk gitu? Saya sudah lihat, yuk tebak-tebak buah manggis. Tahu kan artis siapa itu? Ya, Om, gimana nih makin rame dari minggu lalu udah dibilang gembar-gembor P21, P21, P21. Sampai tadi pun di debat di atas dengan pihak ketiga itu masih rame. Gimana sih, Om? Ya, karena sebenarnya gini, banyak sekali orang yang asal bicara P21, P21. Tahu nggak mereka sebenarnya arti P21 itu? Saya meskipun bukan orang hukum, saya juga sedikit-sedikit belajar. P21 itu adalah kode ya yang diciptakan oleh Jaksa Agung pada tahun 2001. Ada P1 sampai P53 dan P21 itu kode untuk komunikasi antara kejaksaan dan kepolisian untuk masalah pemberkasan. Bentuknya seperti ini. Yang namanya surat P21. Jadi kalau sudah terbit P21, itu surat, ini internal memang antara kejaksaan dan kepolisian. Dari kejaksaan negeri mana, kepada kepolisian mana, tentang tersangka siapa, dan kemudian di sini dikatakan berkas perkara telah lengkap, nih ada kata-kata lengkap. Kemudian di situ ada juga jadwalnya. Jadi di sini jelas betul jadwal penyerahan PSK-nya kapan, barang buktinya kapan. Artinya begini, Mbak. Kalau sudah ada surat ini kemarin tanggal 2 Juni di tangan Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin Kombes, pasti beliau kalaupun tidak mempertunjukkan ini karena itu nggak ada kewajibannya, karena itu hanya komunikasi, pasti beliau tahu ada tanggal-tanggalnya di sini, pasti diumumkan. Karena nggak boleh ini kemudian mendadak besok tahu-tahu pelimpahan, nggak bisa. Harus ada waktu, ini pun ada selang waktunya antara tanggal P21 dengan hari tanggal tepat tempat ruang tahap kantor tahap 2. Jadi ini tahap 2-nya itu diumumkan. Dan ini ada batas waktunya. Itu. Jadi selama belum ada bukti fisik surat semacam ini, yang kemudian tanggal-tanggalnya itu sudah terpointed tanggal itu, saya selalu mengatakan mana yang namanya P21. Belum ada. Jadi itu masih surprise gitu, nggak ada. Berarti Om memang belum menerima ataupun melihat ya, untuk berkas meskipun itu bukan hak tersangka atau kuasa hukum untuk harus menerima, karena nggak ada di dalam aturan penerimaan, nggak ada. Tapi kita tahu kalau ini belum ada, surat semacam ini belum ada, berarti belum ada kepastian. Karena waktu itu Pak Dir itu hanya menyatakan masih melakukan komunikasi untuk nanti penyerahan, dan beliau mengatakan sedang upaya untuk melengkapi. Kalau statement itu datang dari pihak kejaksaan misalnya, oh berkas lengkap di tangan kami. Nanti kita akan tentukan tanggal sekian. Nah, itu baru positif namanya P21. Belum ada P21-nya. Om, minggu lalu juga kan rame bahwa ada pihak-pihak yang ingin penjarakan Roy Suryo. Ya, bukannya penjarakan, sekarang malah hebat lagi. Pihak-pihak itu, tadi saya katakan di atas dengan Mas Wabru, malah makin parah lagi. Pecat ya atau tidak Pak Dirkrim ya akan kita laporkan ke pimpinannya ya, kemudian ke orang yang mengawasi internal kepolisian. Kejaksaan juga gitu, Pak Jaksa Agung copot Pak Kajati. Gila ini orang-orang ini kok malah main pecat. Bahkan ada yang parah banget. Orang namanya Fritz Allerboy itu bakar kantor Kajati. Gimana sih ini? Ini loh orang-orang kayak gini nih kan udah nggak punya legal standing, nggak punya hubungan hukum apapun, malah pada teriak-teriak seenaknya. Kami tuh senyum-senyum saja. Tapi kan disanggah tuh Om, katanya bakar semangatnya. Mana kalimatnya bukan bakar semangat. Jelas betul, sudah saya download. Ya, itu kalau perlu nanti kalau misalnya kejaksaan akan memproses, saya siap jadi ahlinya untuk meriksa rekamannya. Kata-katanya lengkap, bakar Kejati. Nggak ada bakar semangat Kejati. Nggak ada kata semangat, bakar Kejati. Dua orang mengucapkan namanya Fritz Allerboy. Jelas betul orangnya. Orang yang mengucapkannya pecat Aspidum namanya Lecumanan. Jelas banget tuh kalimat-kalimatnya dari orang-orang itu. Itu Mbak. Nggak bisa ngelak lah mereka. Om, kita bersimulasi mungkin ya. Jika memang ini semua proses pasti akan Om jalani, apapun bentuknya. Ya. Ini mau masuk persidangan atau ini mau seperti apa, Om pasti akan menjalani. Ya. Jika memang keinginan dari haters lah ya kita sebutnya, itu terwujud, akhirnya Om amit-amit ditahan gitu. Apa yang akan Om lakukan? Langkah hukum apa yang? Enggak, saya nggak mau berandai-andai. Jangankan sampai ditahan, persidangan aja belum tentu. Ya P21-nya aja belum tentu
jelas kok, meskipun untuk keniscayaan ada P21. Tetapi kan nanti masih ada langkah yang lain. Bisa juga nanti dari kejaksaan tuh misalnya melakukan P19 mati. Artinya belum tentu ini juga kemudian masih jalan. Ya. Bisa juga berhenti. Bisa juga nanti ada proses namanya meskipun dijalankan, ada yang namanya deponering. Deponering itu dihentikan di tingkat kejaksaan. Ya. Karena misalnya orang bilang nggak mungkin dihentikan di kepolisian, oke lah. Ya, tapi di kejaksaan semua itu bisa terjadi. Jadi nggak usah berandai-andai. Kalaupun sidang belum tentu juga nanti karena bisa juga nanti maju misalnya persidangan. Dilakukan eksepsi kami diterima, selesai sidangnya, nggak jalan lagi. Bisa juga nanti diputus tapi onslah, tidak terbukti terjadi. Jadi banyak banget aneh. Jadi kalau para hater tuh tolong gunakan otak aja. Gitu. Tapi kan segala kemungkinan itu pasti ada, Om. Ada. Ya segala kemungkinan pasti ada. Ada nggak sih kekhawatiran seorang Roy Suryo akhirnya masuk gitu? Saya tidak mau jumawa. Tapi saya orang yang selalu berpikir dengan logika yang jelas. Kalau ijazahnya memang palsu kok Roy Suryo ditahan itu gimana logikanya? Di mana yang namanya keadilan? Dan di mana yang namanya bisa dibuktikan fitnah dan ini jelas palsu. Ya 99,9%. Ya kalaupun bukan ijazahnya, skripsinya sudah saya pegang dan itu palsu. Ya jadi itu nggak mungkin lagi. Kalau mau diteruskan bongkar betul kalau jujur sekali lagi. Ini akan terbongkar dan bahkan salah seorang sahabat kita namanya Pak Dr. Bonatua juga mengatakan ijazah Jokowi itu tidak ada. Ya. Jadi nggak pernah ada. Kalau gitu kok bisa dan kita kan lihat tahu ada gium. Daripada menghukum 1.000 orang daripada melepaskan ya 1.000 orang ya gitu. Lebih baik kemudian daripada menghukum satu orang, lebih baik melepaskan 1.000 orang gitu. Jadi clear banget kan idiom itu ada gium itu dipakai. Jadi artinya juga benar. Dan itu nanti seluruh Indonesia akan menjadi saksi, udah terbukti. Kalau sejujur-jujurnya nanti sidang. Mulai dari bukti-bukti yang ada di Mabes, yang semuanya sarjana muda, tidak ada yang sarjana. KKN-nya salah, desa KKN tahunnya juga kemudian juga berubah, ya kemudian IP yudisiumnya juga itu juga nggak lengkap, ada yang sarjana muda, kemudian bukti pembayaran SPP-nya semua. Alat buktinya yang katanya 709 itu mana? Ya, gitu. Kalau perkara itu benar, cukup 1 dan 2 alat bukti. Itu sudah maju. Ini sudah 709 alat bukti katanya. Ya, dan yang disita itu nggak ada hubungannya skripsi teman-temannya, skripsi harian koran harian KR yang malah justru itu disita gara-gara orang nggak bisa ngecek lagi. Kan malah konyol. Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana kok. Hanya soal kejujuran dan ketidaknegarawanan seorang yang punya ini aja. Ini bukan foto dia. Ya sudah jelas betul. Mana ada orang fotonya kayak gini ketika mahasiswa dan tuanya kayak sekarang. Ini dulu giginya rapi, sekarang berantakan. Kecuali dulu giginya berantakan, sekarang rapi. Itu malah mungkin. Dulu hidungnya maaf tidak terlalu mancung, sekarang mancung. Ini dulu orangnya hidungnya mancung, giginya rapi. Kok sekarang giginya berantakan, hidungnya nggak mancung. Kok bisa orang dioperasi menjadi lebih jelek dari aslinya kan nggak mungkin. Oh, gitu oke. Kita di luar bahas hukum ini. Ya. Ini kan mondar-mandir kemana ngurusin kayak gini kan capek. Enggak. Karena demi kebenaran. Enggak. Dan rakyat kan juga tahu, rakyat juga bisa melihat lah. Gitu. Artinya rakyat juga bisa mengukur ya, apakah ada kecapean. Enggak. Kalau kita sih, saya lillahi ta'ala kok melakukan ini. Nothing tulus bagi saya. Tapi kan menyita waktu bersama keluarga. Oh iya, nggak apa-apa. Keluarga juga support kok. No oh iya, problem. istri Om nggak pernah di rumah gitu? Enggak. Tahu persis apa yang saya lakukan. Dan rakyat juga tahu, sangat support. Semua Tapi orang. ada kekhawatiran nggak sih Om dari keluarga? Udahlah jangan terlalu vokal. Ya, yang namanya manusiawi itu pasti ada. Yang namanya itu harus gini, bukan harus. Sebaiknya gini. Tapi saya bilang, rakyat betul karena yang di seberang itu kan jahat banget. Itu seperti tadi. Di sana bakar, tahan. Wah, apa itu mulutnya jelek banget. Ada yang kemudian, ya saya nggak bisa mengulangi kata-katanya ya, si Mak Lampir itu ya. Itu karena kata-kata jelek banget tuh yang katanya dia, saya sudah lihat, yuk tebak-tebak buah manggis. Tahu kan arti siapa itu? Itu awal feeling, atau siapa lah itu clue. Bohong ya. Mak kamu tuh udah tua, bohong lagi ya gitu. Dia masuk ke ruang pemeriksaan, lihat ada tumpukan, dilihat, P21. Saya baca.
Mana ada yang namanya lembar P21 itu tergeletek di mana-mana gitu loh. Berita P21 ini beredar, menyerbak. Istri Om tanggapannya mungkin gimana? Nggak Boleh tahu apa-apa, nggak sih? Ketawa aja. Apa yang disampaikan Om? Boleh Ya tahu ketawa, oh enggak, dia ketawa aja. Itu katanya P21. Ya udah gitu aja sama kayak saya. Nggak ada kekhawatiran sama Enggak. Mana ada kekhawatiran? Enggak ada sama sekali. Ya santai aja kita semua. Karena kita tahu ini tuh semua adalah sebuah hal yang sudah misalnya mau direkayasa. Masih ada orang yang mau merekayasa itu insya Allah masih ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di atas. Udah jelas. Jadi makanya saya tuh nggak pernah ragu. Satu lagi ini bukan jumawa. Nggak pernah ragu, saya santai karena semua lillahi ta'ala. Semua kita serahkan kepada yang di atas. Oke, berarti Gitu. semuanya ngerasa Siap. aman, nggak Insya ada Allah. kekhawatiran. Insya Allah aman, insya Allah kuatir. Terima kasih juga kepada masyarakat, kepada media yang saat ini juga support. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Oke, banyak Om. terima kasih Mbak. Ya. Yuk, thank you. Ya.